Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang menggunakan kombinasi visualisasi data dan Apache Spark. Yang pertama ada latar belakang dan penjelasan permasalahan. Data analisis dan visualisasi membantu perusahaan untuk memahami pola dan tren dalam data mereka. Untuk proyek ini, kita akan menggunakan dataset terkait food dari Kaggle yang berisi informasi pizza order. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana perusahaan bisa meningkatkan penjualan dengan memahami pola pembelian pelanggan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk yang kedua, ada pertanyaan bisnis. Ada dua, bagaimana pola pembelian pelanggan di berbagai kategori pizza. Dan yang kedua, bagaimana prediksi keuntungan penjualan untuk periode berikutnya. Lalu yang ketiga, dataset yang digunakan adalah Pizza Sales Dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi data transaksi pesanan pizza dari sebuah perusahaan. Sumber dataset Pizza Sales Dataset di Kaggle. Untuk jumlah recordnya ada 48.620. Lalu dataset ini memiliki fitur-fitur, di antara lainnya ada pizza ID, identifier unik untuk setiap varian pizza yang tersedia untuk dipesan. Yang kedua ada order ID, identifier unik untuk setiap pesanan yang dibuat yang menghubungkan ke beberapa pizza. Yang ketiga, pizza name ID, identifier yang menghubungkan ke nama spesifik dari pizza. Yang keempat ada quantity, jumlah unit varian pizza spesifik yang dipesan dalam satu pesanan. Yang kelima ada order date, tanggal ketika pesanan dibuat. Yang keenam ada order time, waktu ketika pesanan dibuat. Yang ketujuh ada unit price, biaya satu unit varian pizza spesifik. Yang kedelapan ada total price, biaya total dari semua unit varian pizza spesifik dalam satu pesanan. Yang kesembilan ada pizza size, ukuran pizza misalnya kecil, sedang, atau besar. Yang kesepuluh ada pizza kategori. Kategori pizza seperti vegetarian, non-vegetarian, dan lain-lain. Yang ke-11 ada pizza ingredients, daftar atau deskripsi bahan-bahan yang digunakan dalam pizza. Yang ke-12 ada pizza name, nama spesifik dari varian pizza yang dipesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kita menggunakan Google Colab. Di sini kita menginisialisasikan untuk install PySpark dan install Matplotlib Seaborn. Dan selanjutnya kita mengimportkan Spark Session, yang dimana ini untuk sesi pada Spark menggunakan Spark SQL, lalu menggunakan PySpark ML, import pada string indexer, vector assembler, one hot encoder, dan kita mengimportkan pipeline, dan kita menggunakan PySpark ML regression untuk mengimport linear regression, lalu ada random forest regressor, lalu PySpark ML untuk mengevaluasi menggunakan input regression evaluator. Di sini untuk Matplotlib berikan PLT, lalu mengimportkan Seaborn untuk sebagai SNS dan Pandas sebagai PD untuk visualisasi dari datanya. Lalu untuk menginisialisasi pada sesi Spark, kita menggunakan nama analisis penjualan pizza. Di sini menguat dari data yang sudah disebutkan, yaitu ada pizza ID, di sini ada order ID, pizza name ID, quantity, order date. Nah, di sini ada order time,
ini unit price, total price, pizza size, pizza kategori, pizza ingredient, dan pizza name. Dan di sini kita menampilkan 5 dari data penjualan pizza. Selanjutnya kita untuk mengeksplorasi data dengan skema, lalu mendeskripsikan. Di sini tampil dengan deskripsi pizza ID sebagai double, order ID double, dan pizza name sebagai string, quantity double, order ID string, order time menggunakan time step, unit price menggunakan double, total price sebagai double, pizza size sebagai string, dan pizza kategori string, pizza ingredient string, dan pizza name string. Sini sebagai summary-nya ada count, min, stated, dan min max. Di sini ini mengcount dari countingnya paling tinggi adalah 48.620. Lalu di sini kita men-clean dari data yang ada untuk menghapus dari data yang hilang, nilai-nilai yang hilang, agar analisis ini berjalan lancar. Lalu menghapus nilai duplikat yang dimana nantinya dapat menghambat dari analisis tersebut. Oke. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu adalah transformasi dan enrichment. Dimana pada bagian ini kita melakukan beberapa langkah penting untuk mempersiapkan data sebelum digunakan dalam model prediktif. Seperti langkah-langkah ini melibatkan beberapa transformasi kolom kategorikal menjadi format numerik dan menggabungkan semua fitur relevan yang menjadi satu vektor fitur yang dapat digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin. Jadi di sini kita menggunakan string indexer untuk kolom kategorikal, di mana string indexer ini mengkonversi kolom kategorikal menjadi indeks numerik. Ini diperlukan karena di algoritma belajar mesin itu bekerja lebih baik dengan adanya data numerik. Lalu pada bagian ini, indexer juga merubah beberapa kolom, antara lain pada pizza name, pizza size, serta pizza kategori. Lalu yang kedua ada one hot encoder, itu untuk kolom kategorikal, yang dimana one hot encoder ini mengkonversi indeks numerik yang dihasilkan oleh string indexer dan menjadi vektor biner. Ini membantu dalam menghindari masalah yang muncul ketika model memberikan makna yang salah atau hasil yang salah pada nilai numerik dari indeks. Pada bagian encoder ini, kolom yang diubah yaitu pizza name index, pizza size index, serta pizza kategori index itu menjadi vektor biner, menjadi pizza name fact, pizza size fact, dan pizza kategori fact. Lalu yang ketiga ada assembler. Ini digabungkan untuk beberapa kolom fitur menjadi satu kolom vektor fitur satu menjadi satu, yang mana mempersiapkan data untuk digunakan pada pembelajaran mesin, yang dimana penggabungan kolom quantity, unit price, pizza name fact, pizza size fact, dan pizza kategori fact itu menjadi satu kolom vektor fitur yang disebut features. Lalu proses ini memastikan bahwa data dalam format yang tepat dan mengoptimalkan kinerja model pembelajaran mesin yang akan digunakan untuk prediksi nantinya. Lalu selanjutnya yaitu penerapan pipeline untuk menerapkan transformasi. Dalam hal ini, serangkaian transformasi data itu akan didefinisikan bagaimana langkah-langkah transformasi yang akan diterapkan pada data nantinya. Lalu membuat pipeline dengan serangkaian tahap seperti stage yang terdiri dari pizza name indexer, pizza size indexer, pizza kategori, serta encoder dan assembler. Lalu penerapan pipeline-nya pada data frame DF, yang metode fit ini menyesuaikan transformasi pada data serta menghasilkan model pipeline yang terlatih. Lalu selanjutnya yaitu setelah menerapkan pipeline, kita itu memastikan bahwa kolom fitur itu telah berhasil dibuat dan berisi vektor fitur yang digunakan untuk analisis prediktif nantinya. Yang mana kita dapat lihat di sini menampilkan
5 baris pertama dari kolom features yang digunakan untuk memastikan bahwa vektor-fitur itu telah dibuat. Itu langkah terakhir, yaitu ada pembagian data. Pembagian data menjadi set pelatihan dan pengujian. Jadi di sini data masih secara acak menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Untuk parameter sheet itu digunakan untuk memastikan bahwa pemisahan data itu konsisten di setiap eksekusinya. Lalu membuat model random forest regression dengan fitur call yang menunjukkan kolom fitur dan label call itu ditujukan ke kolom target total price. Dengan melatih model random forest itu menggunakan data pelatihan serta membuat prediksi menggunakan model yang telah dilatih pada data pengujiannya. Lalu di sini akan mengevaluasi modelnya dengan memprint error atau RMSE yang didapat oleh data testingnya. Berikut adalah tampilan dari analisis prediktif yang telah kami buat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.